Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaifa halukum ya abnai? How are you today, my student? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah menjaga kesehatan antum semua. Kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan semoga Allah menjaga kita dari segala macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita masuk ke mata pelajaran adab di pertemuan yang ke-8. Ya, pertemuan ke-8. Kita berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah pelajari kemarin adab-adab buang hajat, BAB BHK 1 sampai 6. Sekarang kita masuk ke adab-adab buang hajat lanjut, adab yang ke-7 sampai ke-10. Ya, sepakat? Sudah siap? Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Anak-anakku sekalian, kita masuk lanjut ya. Kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu berdoa ya, jangan sampai lupa doanya. Doa dalam segala macam, karena ini untuk diberi Allah kemudahan. Kemarin alhamdulillah pertemuan yang ke-7 ya, kemarin kita sudah mempelajari adab buang hajat. Yang pertama, menutup diri menjauh dari manusia, pergi ke WC toilet contoh. Tidak mewassatam bertulis nama Allah, bawa Al-Quran atau bawa yang bertulis lafaz yang agung Allah, nama-nama yang ada di dalamnya, ada lafaz Al-Quran, ada Allah, ada lafaz Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Kemudian ketiga, membaca doa masuk kanan kiri dulu ya, kiri baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bila perlu tambah bismillah. Bismillah. Kalau kita baca bismillah itu insyaallah mata syaitan akan tertutup dari aurat kita. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kaki kiri dulu. Kemudian dari kaki kiri, nah sepertinya ya. Yang selanjutnya tidak menghadap kiblat. Jadi tidak membelakanginya. Berarti harus hadap utara dan hadap selatan. Nah, perhatikan amamnya ya, utara dan selatan. Jangan ke barat atau ke timur. Dimakruhkan untuk berbicara, jangan sambil bicara. Ya, itu kemarin sudah kita pelajari di pertemuan ke-7. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-8. Lanjut ya. Sudah, ini perlu antum pahami BAB buang air besar, BAK buang air kecil. Kurang lebih begitu ya untuk kita tahu. Kita lanjut ke-7 ya, ke-7. Tadi sudah ke-6 kan, ada kiblat nggak boleh. Nah, yang ke-6 tadi itu dimakruhkan untuk berbicara. Yang ke-7, tidak buang hajat di jalan. Nah, ini pertamanya. Jangan pernah nih ada sebagian kalau kita lihat itu yang kencing di sembarang jalan, naudzubillah. Ini kasih tahu ya teman-temannya atau siapa, kasih tahu. Dan tempat bernaungnya manusia, tempat istirahatnya manusia. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Hati-hatilah dengan la'anain, yang dilaknat oleh manusia. Qalu wa man la'anan? Persahabat siapa yang dilaknat? Orang dilaknat itu ya Rasulullah. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu mereka orang yang buang hajat di jalan, au fi dhillihim, atau di tempatnya manusia berteduh, tempat istirahatnya. Kenapa? Masya Allah, mengganggu manusia. Nah, ini hati-hati nak. Kemudian yang ke-8, tidak boleh buang hajat di air yang tergenang, seperti kolam contoh ya, atau tempat. Kalau di sungai yang selama tertutup, di sungai yang mengalir itu makin silah, tapi harus tertutup. Tapi kalau air yang tergenang tidak boleh. Nabi SAW bahwasanya annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Rasulullah melarang kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, air yang tetap gitu. Yang ke-8. Yang ke-9, tidak beristinja dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan.
Ya, dengan tangan kanan. Harus pakai tangan kiri. Nah ini. I make istinja and clean my private parts with my left hand. Ya, saya menggunakan istinja itu dan memegang yang ada pada diri saya itu dengan tangan kiriku katanya. Nah inilah ya. Rasulullah SAW bersabda, wa idza atal khala, apabila dia buang hajat, ya, jangan fala yamassa dzakarahu bi yaminih. Apabila seorang datang buang hajat, jangan memegang dzakarahu kemaluannya dengan tangan kanannya wala yatamassah bi yaminih. Jangan pula cebok beristinja, kita membersihkan buang air besar kita, buang air kecil kita dengan tangan kanannya, kata Rasulullah. Harus pakai tangan kiri, jangan pegang tangan kanan. Ke-10 terakhir, mengucapkan doa keluar hammam. Sudah keluar kanan dulu kan? Ya, kalau masuk dulu kiri, ya. Kalau pas keluar baca doanya itu di luar, jangan di dalam gitu kan, di luar. Setelah beliau keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampun padamu. Masya Allah, Islam mengajarkan kita berdoa dimanapun kita bisa berdoa. Hatta masuk hammam ada doanya, keluar hammam, keluar toilet doa ada. Masya Allah, begitulah agama kita yang mulia ini, yang sempurna ini. Ya, anak-anakku sekalian, Ustaz punya cerita bagi untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran, jangan sampai bermain-main dalam masalah BAB BAK. Harus bersih nih kita, cuci kita ini, karena naudzubillah ya. Kisahnya ini seorang yang tidak bisa menjaga diri dari BAK, buang air kecil, kencing ini ceritanya. Bahwasannya dulu Rasulullah SAW bersama sahabat pernah melewati suatu kuburan. Didengar sama Rasulullah ada siksa. Ini Rasulullah yang mendengar ya, bukan yang lain. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh keduanya penghuni kubur itu sedang dikubur, sedang disiksa. Ya Allah. Mereka disiksa bukan karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya ya. Salah satu dari dua orang ini tahu semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Nah ini hati-hati anak-anakku sekalian. Kalau ada teman-temannya yang kencing sembarangan, yang tidak itu nasihati baik-baik. Karena ini salah satu sebab diadab di kubur kita. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari adab kubur Allah. Dan yang kedua satunya dia berfitnah, namimah, adu domba. Anak-anakku sekalian, coba kita lihat, coba kita bayangkan anak-anakku sekalian, gara-gara kencing, hal sepele mungkin menurut orang yang dia siksa ini, tapi ternyata di mata Allah besar. Itu menjadikan sebab dia disiksa di kuburan. Ini hati-hati anak-anakku sekalian ya. Berarti kita harus menjaga diri, harus bersih, kita harus terbuka, bersih dalam BAK, bersih dalam BAB. Karena Islam itu adalah mengajarkan kebersihan. At-tuhur satrul iman, kesucian itu sebagian dari keimanan. Kemudian beliau mengambil pelepah yang basah, dibelah menjadi dua, beliau tancap di masing-masing kubur. Kemudian ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Semoga dengan ini mereka diringankan siksaannya sampai pelepah kurma di riwayat yang lain selama keduanya belum kering. Nah, itu anak-anakku sekalian ya. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa hati-hatilah kita dalam ber-BAK, buang air kecil, baul dalam bahasa Arabnya. Ya. Semoga kita dimudahkan untuk memperhatikan kebersihan kita, kesucian kita dalam diri kita. Semoga bermanfaat kisahnya anak-anakku sekalian. Evaluasi sekarang. Saat nanya, antum jawab. Ada buang hajat yang tujuh apa tadi? Nah, apa? Tidak buang hajat di tempat, di jalan tempat naungnya manusia. 2. 8. Tidak buang hajat di air tergenang. Kencing, apalagi BAB ya.
9. Tidak beristinja atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. 10. Terakhir apa? Apa tadi balasan? Masya Allah, barakallahu fiik. Mengucapkan doa ghufranaka setelah keluar kamar mandi. Semoga bermanfaat anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah sebagai penutup kita puji Allah. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Karena Dialah memudahkan kita. Semoga kita juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena adab yang kita pelajari harus diamalkan anak-anakku. Ini yang paling penting. Selanjutnya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.